Bapak Ibu, teman-teman sekalian, arah model birokrasi kita tentunya akan mendorong juga perubahan tata kelola SDM kita, ya, termasuk barangkali di era pandemi dan sebagainya. Sehingga ini menuntut kita untuk melakukan transformasi. Tadi Pak Sekda juga sudah menyampaikan bagaimana transformasi digital yang harus dilakukan, manajemen ASN di era new normal dan sebagainya. Jadi dalam konteks ini berarti kita harus membangun satu birokrasi yang lebih dinamis, ya, yang lebih fleksibel, memiliki kapabilitas dan budaya yang unggul. Sehingga kalau kita ingin mewujudkan itu, maka butuh orang-orang yang ahli, yang memiliki integritas, yang memiliki kinerja yang tinggi. Nah, dengan demikian maka upaya kita adalah tadi melakukan adaptasi, adopsi, dan transformasi. Nah, ini penting. Sehingga ke depan barangkali dengan kualitas SDM yang tinggi, maka ini akan mendukung upaya tadi untuk transformasi. Dan kemudian juga kualitas SDM-nya akan semakin sedikit, karena ini akan dibantu oleh proses otomasi, digitalisasi, dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu, penguatan-penguatan di JF itu jadi penting, sehingga kami saat ini juga sedang melakukan penataan regulasi, simplifikasi, terhadap tata kelola jabatan fungsional yang ada 260 jabatan saat ini. Kemudian juga seleksi kita diarahkan kepada seleksi untuk jabatan-jabatan fungsional, khususnya untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, ya, termasuk juga JF untuk PPPK guru, ya. Kemudian juga kita sedang menyiapkan untuk pengadaan PPPK baik guru yang kemarin di tahap 3 maupun untuk jabatan-jabatan teknis dan kesehatan lainnya. Nah, oleh sebab itu kita juga sudah menyiapkan untuk tahun ini sekitar 940-an formasi yang sedang disiapkan, ya, sehingga saat ini kita mendorong bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang membutuhkan PPPK ini sudah bisa mengusulkan kembali, khususnya yang adanya perbaikan karena Permenpan 25. Jadi ada penyesuaian SOTK dan sebagainya, ini silahkan. Nah, kemudian posisi saat ini kami juga sampaikan posisinya kita memang baru 16% nih untuk yang guru, karena memang ada keterbatasan anggaran dan sebagainya, barangkali antara pelamar dengan yang lulus passing grade, kemudian juga dengan formasi yang ada di Pemda itu belum sesuai. Sehingga yang lulus PG itu tadi dia belum bisa diangkat menjadi PPPK di instansinya. Kemudian ini juga dari formasi kita ini menunjukkan hampir 180.000. Untuk yang 3T itu kita tidak terpenuhi, ya, tidak terpenuhi. Karena masih ada 180.000. Makanya nanti akan ada penempatan di daerah-daerah 3T bagi guru-guru yang melamar dari P3K. Nanti formasinya akan kita pusatkan sehingga nanti guru-guru itu akan kita distribusi ke daerah-daerah terpencil, gitu ya. Termasuk juga tadi daerah-daerah yang memang tidak ada pelamarnya. Jadi arahnya itu memang sudah kepada jabatan-jabatan fungsional. Jadi dari kebutuhan kita di kurang lebih 1 juta di 2021 itu hanya 500 ribuan, ya, yang lulus sementara 173.000. Kemudian ini rata-rata yang kemarin di 2021 komposisi untuk jabatan-jabatan kita, ya, jadi khususnya jabatan-jabatan fungsional. Jadi fokus kita itu adalah di posisi di jabatan-jabatan fungsional. Nah, mudah-mudahan teman-teman ASN itu yang masuk tadi, yang melamar itu posisinya itu memang tadi ingin berkontribusi. Jadi sudah kita survei bahwa mereka itu masuk ke dalam ASN itu untuk melakukan perbaikan pelayanan masyarakat, ya, pelayanan masyarakat. Jadi ingin berkontribusi. Jadi karena status sosial dan lain-lain itu presentasinya sangat kecil sekali, gitu ya. Kemudian juga ASN juga nanti akan kita kondisikan bahwa dia itu bisa berpindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Khususnya kita akan uji cobakan untuk para JPT, gitu ya. Nah, ini tantangan kita juga untuk visi ibu kota baru, ya, karena ini menjadi simbol identitas bangsa, ya, dan ini akan lebih modern, internasional, ya, dan tata kelolanya lebih kepada digital. Ini akan mendorong juga kualitas sumber daya manusia kita yang lebih baik, ya. Jadi tantangan-tantangannya. Nah, oleh sebab itu karena dinamikanya sudah berbeda, maka pola
pembinaannya pun harus berbeda, termasuk perpindahan antar JF dan sebagainya. Dan ini sudah kita atur dalam Permenpan 22 tahun 2021 gitu ya. Nah, oleh sebab itu, maka kemarin itu kita memberikan dorongan untuk pengalihan karena memang ada penyederhanaan birokrasi, sehingga beberapa syarat JF itu kita kesampingkan. Ya, beberapa syarat JF itu kita kesampingkan, maka yang kita gunakan itu adalah melalui mekanisme penyetaraan jabatan. Bayangkan kalau teman-teman itu melalui pengangkatan in passing atau perpindahan, maka syarat kualifikasi, syarat kepangkatan, syarat uji kompetensi, saya yakin tidak akan terpenuhi semuanya. Nah, oleh sebab itu, upaya-upaya ini barangkali yang sudah kita lakukan, ya sehingga bisa memberikan kemudahan kepada teman-teman untuk beralih. Nah, oleh sebab itu, kita sudah memberikan kesempatan kemarin sampai 31 Desember 2021, ini pun sudah molor 1 tahun dari target yang sudah ditetapkan oleh Presiden. Ya. Namun proses ini Bapak Ibu sekalian harusnya menjadikan organisasi kita akan lebih dinamis. Ya. Jadi organisasi yang memang dinamis, bukan lagi organisasi yang rigid. Ya. Jadi ini barangkali memberikan ruang kepada kita. Nah, persoalannya adalah pengalihan yang dilakukan itu, ya, orang itu yang dipikirkan itu beralihnya 31 Desember. Bukan arahnya itu bagaimana ketika fungsional akan menjadi lebih agile, psikotim, dan sebagainya. Ya, jadi barangkali ini penting. Dan ini juga mendorong fleksibilitas, kapabilitas, dan membangun budaya yang unggul, ya, sehingga variabel-variabel di dalam birokrasi yang dinamis itu bisa terpenuhi. Ini untuk instansi daerah kurang lebih kita sudah memberikan rekomendasi 44.000 ya, hampir 45.000 jabatan eselon 3-4 ke dalam jabatan-jabatan fungsional. Nah, sementara di lingkungan pemerintah daerah itu ya itu ada 120 ribuan ya jabatan eselon 3-4 yang dialihkan. Nah, dominasinya itu kemarin itu banyak juga di jabatan-jabatan analis kebijakan. Nah, oleh sebab itu concern kita itu kemarin itu lebih kepada penyetaraan jabatannya, padahal yang paling penting adalah transformasi organisasi. Jadi kalau organisasinya ditransformasi, harusnya otomatis jabatan-jabatan itu akan hilang dan ini akan mendorong orang ke dalam jabatan-jabatan fungsional. Kemudian penilaian untuk jabatan fungsional pun kira-kira ini nanti Bapak Ibu sekalian yang ada di Permenpan 6 2022. Jadi Permenpannya masih baru. Ini adalah nanti yang akan memetakan ya posisi jabatan-jabatan fungsional. Kapan dia naik jabatan? Ketika dia 2 kali masuk start. Ya. Kapan dia uji kompetensi? Ketika dia 2 kali masuk ke dalam kelompok yang promotable. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, ada kemungkinan proses penataan JF itu tidak lagi kepada angka kredit dan butir kegiatan, tapi kepada kinerja dan potensial yang dimiliki oleh pejabat fungsional. Ya. Dan ini barangkali sejalan nanti dari proses-proses itu. Nah, oleh sebab itu kemarin kita memberikan kemudahan-kemudahan ya pengangkatan itu termasuk pola-pola yang diberikan, perolehan angka kredit, ya kemudian kenaikan pangkat reguler dan KPLB, ya kemudian batas usia pensiun dan sebagainya. Namun ada PR nih Bapak Ibu sekalian, dari pengalihan ini kita terdapat gap kompetensi, ya gap kompetensinya itu adalah salah satunya. Tadi kalau dia di administrasi 3, maka ke media itu 4. Dari pengawas 2, ke ahli muda itu 3, dan sebagainya. Nah, ini jadi PR kita ya. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kesempatan ini harusnya dimanfaatkan. Ya, jangan sampai nanti masalah kita itu, kita jadi koordinator SOTK masih ada, belum ditata ya. Sehingga ada orang menyebut fungsional rasa struktural dan sebagainya. Ada ketidaksesuaian dan sebagainya. Nah, ini barangkali ini yang harus diantisipasi. Ya. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ketika pengalihan ini, ya harusnya punya dampak bagi kinerja organisasi. Jadi kalau dialihkan ke fungsional misalnya, tapi tidak punya dampak terhadap peningkatan kinerja, biaya negara lebih tinggi, ngapain kan gitu ya. Nah, oleh sebab itu, ini yang harus kita dorong ke arah sana. Karena ini kan dari sisi batas usia, orang bisa 60 sampai 65 tahun. Ya, kemudian numpuk nih tadi Pak Sekda sampaikan ya teman-teman media nggak ngapa-ngapain gitu ya. Nah pertanyaannya orang sering bertanya, Pak saya pindah kok nggak ada perubahan?
Ya nggak akan ada perubahan kalau kita nggak ngubah. Pak, kok nggak ada bedanya? Ya kita nggak ngebedain. Ya gitu ya. Jadi artinya ini harus dipikirkan juga. Jadi harus kembali kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, Pak, kami kok kinerja malah turun ya? Kenapa nggak dinaikin? Kan proses ini untuk meningkatkan kinerja. Jadi kalau pikiran kita sesederhana itu, ini nggak akan mengubah proses pengalihan ini. Ya, jadi pola pikir itu betul-betul harus dilakukan perubahan-perubahan. Nah, oleh sebab itu dari sisi sistem karir juga ini akan memberikan keleluasaan, termasuk para pejabat fungsional juga diberikan ruang untuk dijadikan PLT atau PLH. Sekarang banyak tuh yang madya, dia jadi PLT direktur, jadi PLT kapus, jadi PLT kepala dinas. Itu sangat dibolehkan karena memang ruang kita itu ke arah sana. Nah, kemudian dari sisi pengembangan kompetensinya juga kita betul-betul membuka bahwa kompetensi itu baik pelatihan maupun pendidikan jadi penting. Jadi kita untuk tugas belajar kita buka, kita tidak lagi mengenal izin belajar karena tugas belajar yang akan kita kedepankan. Jadi tidak ada lagi izin belajar, semuanya harus tugas belajar. Jadi nggak usah khawatir, kita tidak akan batasi usia, kita tidak akan batasi macam-macamnya, ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saat ini kita melakukan moratorium, tapi bukan berarti menghentikan proses JF. JF itu tetap berjalan. Dan bagi teman-teman yang sudah dialihkan ke dalam jabatan fungsional, penghasilannya masih tetap. Kemudian yang diangkat sampai 31 Desember dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat reguler pada pangkat puncak, dan juga yang memiliki ijazah tetap dapat disesuaikan walaupun dia di dalam jabatan fungsional. Dan ini hanya berlaku bagi jabatan-jabatan fungsional gitu ya. Ini barangkali penting. Nah, dengan demikian maka perubahan pola pikir dan pola kerja itu jadi penting ya, pengembangan kompetensinya, pemahaman kita terhadap JF, karena banyak juga yang nggak paham tentang JF itu ya. Kemudian pembinaan dari instansi pembinanya juga harus dilakukan. Apa yang harus dilakukan setelah ini? Dengan adanya penyetaraan jabatan itu, kebijakan tadi, maka pasti peta jabatan akan acak-acak. Jadi peta jabatan nggak seimbang lagi. Ya, nah ini barangkali penting sehingga Bapak Ibu harus menyusun dan menata kembali formasi dan mekanisme kerjanya. Pajak ABK-nya dimutakhirkan, ya, termasuk pembinaan pengelolaan JF-nya. Nah, dengan demikian maka kita akan berhasil ketika di instansi itu juga melakukan perubahan-perubahan yang signifikan ya terhadap proses pengalihan ini. Tapi kalau sama aja, ya ngapain ya. Nah, oleh sebab itu barangkali teman-teman sekalian, kalau kira itu ya, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.